konteks pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan zaman. Untuk mewujudkan cita-cita ini diperlukan perjuangan antara masyarakat, pemerintah, dan juga guru. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam memperbaiki tingkat dan kompetensi pendidikan di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan ini terdiri dari 8 komponen. Yang pertama yaitu standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang kedelapan yaitu standar penilaian pendidikan. Selanjutnya yaitu ada fungsi dan tujuan. Untuk fungsinya yaitu sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pendidikan untuk mewujudkan Diknas yang bermutu. Untuk tujuannya yaitu menjamin mutu Diknas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Selanjutnya yaitu standar isi. Standar isi mencakup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan setiap jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi ini memuat yang pertama kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, panduan kurikulum satuan pendidikan, dan yang terakhir yaitu kalender pendidikan. Selanjutnya yaitu standar kompetensi kelulusan atau SKL, kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi kelulusan ini digunakan sebagai pedoman dalam penilaian kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu standar kompetensi kelompok mata pelajaran, kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat semester untuk kelompok mata pelajaran tertentu. Yang terakhir adalah kompetensi dasar atau biasa disingkat dengan KD. Sejumlah kemampuan yang harus dicapai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk penyusunan indikator kompetensi. Indikator kompetensi ini adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan dalam penilaian mata pelajaran. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurikulum KBK. Kurikulum KBK merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Kemudian ada karakteristik KBK. Karakteristik KBK ada 5 hal. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual ataupun klasikal. Yang kedua, berorientasi kepada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan juga metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya dari guru, tetapi bisa dari sumber yang lain yang memenuhi unsur edukasi. Kelebihan KBK ada 5 macam. Yang pertama, mengembangkan kompetensi-kompetensi siswa pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan hanya menekankan pada penguasaan materi itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student oriented.
Yang ketiga, guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus sesuai dengan kondisi di sekolah masing-masing atau di daerah masing-masing. Yang keempat, bentuk laporan hasil belajar yang memaparkan setiap aspek dari suatu mata pelajaran, memudahkan evaluasi dan perbaikan terhadap kekurangan suatu individu. Yang kelima, penilaian yang menekankan pada proses memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi lebih optimal dibandingkan dengan penilaian yang terfokus pada konten. Selanjutnya adalah kurikulum dalam konteks KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Tujuan dari kurikulum KTSP sendiri yaitu yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, yaitu meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengembalian keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan yang ingin dicapai. Ciri-ciri KTSP yaitu KTSP memberikan kebebasan kepada tiap-tiap sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah, kemampuan peserta didik, serta sumber daya yang tersedia dan kekhasan pada negara tersebut. Yang kedua, yaitu orang tua dan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru harus mandiri dan juga kreatif. Yang keempat, guru diberi kebebasan untuk memanfaatkan berbagai metode pembelajaran. Selanjutnya yaitu kelebihan dari KTSP. Yang pertama, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Yang ketiga, KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang acceptable bagi kebutuhan siswanya. Selanjutnya yaitu kelemahan KTSP. Yang pertama, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Yang ketiga, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunan maupun praktiknya di lapangan. Yang keempat, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak pada berkurangnya pendapatan para guru. Yang keempat yaitu kurikulum dalam konteks kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad ke-21. Kurikulum 2013 mempunyai tujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa sehingga mampu lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau apa yang mereka dapat dari mata pelajaran yang telah mereka pelajari. Tujuan dari kurikulum 2013 yaitu untuk mempersiapkan manusia, warga-warga Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Landasan yang mendasari kurikulum 2013 itu ada 4. Yang pertama, landasan yuridis. Yang kedua, landasan psikologis. Ketiga, landasan konseptual. Dan keempat, landasan filosofis. Karakteristik dari kurikulum 2013 sendiri yaitu adanya pengembangan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan rasa sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar
terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, yaitu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di lingkungan maupun di sekolah. Yang keempat, yaitu memberikan waktu yang cukup luas ataupun leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang terakhir, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Adapun komponen dalam kurikulum 2013 yaitu standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Yang kedua, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Yang ketiga, semua mata pelajaran harus berkontribusi dalam pembentukan pengetahuan yaitu kognitif, pembentukan sikap afektif, dan pembentukan keterampilan psikomotorik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.